Titin Nopianti SPT. Pokok dan fungsi guru ya, pertama mendidik, mengajar. Itu pokok tugas pokok mendidik dan mengajar. Untuk sehari-hari ya dengan merencanakannya, membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ya itu yang mendidik, mengajar, membimbing. Ya, apakah ada tantangan Ibu dalam menjalankan tugas dan juga fungsi sebagai guru? Banyak. Cara mengatasi Ibu? Ya, tantangannya banyak ya. Terutama kalau kita sedang memberikan pelajaran kan anak-anak itu majemuk. Tidak semuanya sama, dilihat dari latar belakang ekonomi, dilihat dari kemampuan IQ-nya, dilihat dari sifatnya, semua tidak sama. Majemuk lah kalau 28 hampir 28 macam. Ya, jadi cara mengatasinya terutama misalkan tergantung dari materi yang akan kita berikan gitu ya. Kalau misalnya matematika ini kesulitannya misalkan kebanyakan yang umum itu kesulitannya tidak bisa perkalian ya. Kalau misalnya mencari luas bangun datar aja karena kita tahu bahwa anak-anak itu tidak bisa perkalian, jadi bilangan-bilangannya itu yang sederhana gitu. Jadi minimal saya menanamkan konsepnya aja dulu bisa, bahwa misalkan luas persegi banyak itu panjang kali lebar, udah itu tahu, baru anak-anak diberikan prakteknya, terus bilangannya yang sederhana, karena ya itu tidak bisa perkalian itu ya contohnya. Terus kalau yang lain-lainnya misalkan pengetahuan yang lainnya dengan cara banyak latihan, misalnya diberi soal itu, karena juga tantangan itu mereka malas membaca. Ya mungkin karena sekarang faktor HP ya, jadi malas membaca. Jadi supaya anak-anak mau membaca, di samping menjelaskan materi itu, biasanya kita sudah setelah menjelaskan materi suka diberi latihan yang ada materinya di buku, sehingga anak-anak mencari isinya itu yang ada di buku, jadi bisa baca. Sebagai calon guru, apa saja yang harus disiapkan untuk hasil guru? Yang harus disiapkan sekarang banyak ya tantangannya yang harus disiapkan ya, terutama kompetensi pedagogik itu kan mungkin dipelajari ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi satu lagi sosial, kepribadian, pedagogik, profesional si anak. Nah dari keempat kompetensi itu mungkin ada beberapa yang harus kita persiapkan. Misalnya kepribadian, bagaimana seorang guru harus mempunyai kepribadian sebagai figur guru, karena ulah begitu kan ke masyarakat kan, guru-guru ulah jika itu ya minimal kita itu harus menjadi figur lah, contoh masyarakat kan. Kedua dari sosial, mungkin cara bergaul dengan masyarakat juga, di sekolah juga bagaimana gitu ya, kompetensi sosialnya. Terus ke kompetensi pedagogi, nah ini terutama yang berhadapan langsung dengan siswa. Kompetensi pedagogi kadang-kadang misalkan dia yang belum berpengalaman kan tidak tahu bagaimana cara menghadapi siswa yang bermacam-macam itu. Kadang-kadang mereka itu suka langsung aja memberikan pelajaran tanpa melihat situasi dulu. Jadi kalau misalkan Neng misalnya nanti mau masuk ke kelas, sebelum memberikan materi itu lihat dulu situasi siswa ya, situasi siswa apakah udah siap untuk belajar atau belum misalnya ya. Terus kalau belum misalnya kita ajak dulu lah supaya semangat, apa namanya tuh, speaking dulu supaya konsentrasinya harus dihafal juga. Biasanya guru mah 1 minggu juga udah hafal tuh kemampuan siswa ya, udah hafal, oh ini mah kemampuannya segini. Nah itu kita harus bisa waktu menjelaskan, waktu memberi materi itu harus bisa, oh ini mah udah diberikan segini juga udah bisa, ini mah harus terus dibimbing. Jadi begitu kita memberikan materi kita berkeliling ya, melihat anak-anak apakah ini bisa atau tidak gitu, dibimbing terus. Jangan kan banyak guru yang bukan menjelekan, tapi banyak guru juga setelah memberikan materi itu dia tuh duduk aja di depannya di kursi, tidak dilihat itu anaknya itu bisa atau tidak gitu. Kadang-kadang anak itu setelah kita nerangkan baru juga malam tentunya nih, Bu ya kayak kumaha kan gitu kan. Makanya setelah kita menjelaskan itu terus diberi tugas, kita keliling. Amal katanya individu secara individu mah materi
udah menurut kita bakal bisa semua, tapi tidak, itu tidak. Setelah kita memberikan materi, kita harus membimbing anak itu, kita berkeliling, dikasih bimbingan. Karena anak-anak tidak cukup klasikal aja, yang masih SD mah sebenarnya harus komplit, harus kebanyakan komplit lah. Nah, kita harus tahu mengajarkannya juga dari yang mudah dulu ke yang sulit, itu pulau itu. Sebenarnya ibu juga masih belajar. Kadang-kadang lihat materi ini mau diberikan besok, bawa bukunya ke rumah, baca dulu. Oh, dalam pikiran itu harus mengajarnya harus begini. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum dari yang dulu hingga sekarang? Misalnya waktu sebelum kurikulum 13 itu kurikulum apa ya? KTSP. Berbasis kompetensi. Ya, sebenarnya kalau dulu itu kan mengajar berdasarkan kurikulum ya, tapi cara mengajarnya sebenarnya yang model-modelnya juga sebenarnya sama dari dulu juga, harus ada model ini, tapi itu sebenarnya tergantung kepada gurunya. Apakah gurunya mau berubah cara memberikan pengajarannya atau tidak gitu. Sebenarnya sama dari dulu juga, hanya bedanya itu materi yang diberikan. Misalnya kurikulum Merdeka sekarang materi IPA tuh ini. Kalau kurikulum 13 ini. Terus bukunya yang beda gitu ya. Sebenarnya itu sama lah kurikulum, cuma yang membedakan itu batasan materinya, cara mengajarkannya misalnya. Terus sekarang ada harus ada kompetensi awal, terus nanti harus dipilah-pilah diferensial gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu juga sebenarnya ada gitu, tapi tidak tertulis lah di sosialisasi bagaimana cara mengajar dengan memakai kurikulum 13. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Justru saya tuh ingin misalnya ada pengawas yang memberikan sosialisasi ini kurikulum sekarang menggunakan kurikulum 13. Cara mengajarnya begini. Biarlah kan tidak sama kemampuan juga, tidak sama. Oh, contohnya begini cara mengajar kurikulum Merdeka itu misalnya. Itu inginnya gitu, tapi tidak ada. Cuma yang bedanya sekarang itu materi, buku ya, materinya misalnya. Terus bentuk RPP dengan modul sekarang modul ajar, padahal sama-sama kan ya, itu kan skenario untuk kita mengajar ya, cuma bedanya ya ada perbedaan. Tapi kalau lihat yang sekarang lebih banyak yang harus ditulis. Waktu RPP mah kan singkat aja gitu ya, identitas, terus tujuan pembelajaran, kompetensi listi, cara mengajar kita, penilaian, sekarang praktis lah gitu. Bagaimana Ibu memastikan proses pembelajaran di sekolah Ibu berjalan efektif, menyenangkan, dan juga sesuai dengan kemampuan para siswa? Kalau dilihatnya misalkan setelah kita mengajar itu, setelah kita mengajar kita kan suka ada tes tulisan dulu, kalau misalkan tes tulisan atau tes tulisan. Tapi ya sebenarnya yang dilihat keberhasilannya itu kalau misalnya dari tes tulisan. Ya misalkan anak-anak itu nilainya bagus, misalnya 75% bagus ya, di persentase. Kalau kebanyakan misalnya 50% ke bawah, anak-anak nilainya jelek, saya juga suka introspeksi. Ini di mana yang salahnya? Apakah anak-anak kurang merhatikan, atau saya mengajarnya terlalu cepat, atau gimana gitu. Kadang-kadang suka bertanya gitu. Jadi saya tuh suka lihat dari hasil penilaian, terus hasil penilaian lah, terutama tes tertulis. Sebab kalau tes lisan yang menjawab itu anak itu aja gitu. Iya, kebanyakan itu. Kebetulan di kelas ibu mah kurang pede itu anaknya itu. Kalau itu aja yang menjawab anak itu asal gitu, yang sudah ibu perkirakan kalau ini anak ini pintar. Karena kalau dulu sih udah tahu ya, ini segini kemampuannya, pasti yang menjawab itu yang itu aja gitu. Yang kondusif di kelas, apalagi anak sekolah dasar. Iya, kalau biasanya sebelum memberi pelajaran kan
mulai berdoa ya, terus menanyakan anak yang sakit, kita doakan anak yang sakit. Ada yang ulang tahun kita rayakan, misalnya nyanyi dulu, ucapan selamat dulu biar anak-anak gembira. Terus setelah itu kalian siap nggak belajar sekarang? Siap misalnya. Coba sekarang pelajaran IPA misalnya, apa yang sudah kalian baca? Itu dulu, terus digali dulu ya yang pengetahuan yang sudah diberikan. Misalnya kalau sudah dihubungkan, baru kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Misalkan ada saja ada anak yang baru juga masuk, Bu permisi, baru juga masuk, Bu permisi. Nah itu udah kita kasih tahu yang sebelum masuk harus permisi dulu lah, udah ke toilet dulu misalnya. Terus kalau sudah siap mereka kalau kita mau menjelaskan, jangan dulu pegang apa-apa. Coba perhatikan ke papan tulis misalnya. Semua saya tidak pernah mulai belajar kalau masih ada yang pegang itu atau yang ada yang masih ngobrol gitu. Aduh masuk sina sadayana heula merhatoskeun ka kayu gitu. Terus orang-orang teh misalkan sudut adalah sudut seberapa kali itu diulang. Nah supaya hafalnya anak mah harus sering diulang secara lisan, ditalar lah istilahnya. Sebab saya tahu mereka tidak pernah baca buku pelajaran, malas, tarak nih. Maka caranya saya di sekolah selalu diulang atau tanya secara lisan, terus tanya secara lisan, materi ini lisan dari awal sampai akhir terus tanya secara lisan. Terus itu misalkan besoknya ulangan dan kali itu ada memang ada perubahan setelah itu kondusif benar orang masih pelajaran. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kesejahteraan seorang guru dan pengalaman atau kesejahteraan dari segi materi? Ya kalau segi kenyamanan emang di sekolah selalu nyaman lah. Dan saya kesini ke SD Angkasa tahun 93 ya. Alhamdulillah nyaman. Awal-awal sih emang ada beberapa guru yang senior yang istilahnya tidak mau dilangkahi oleh guru yang baru datang gitu ya. Tapi saya menguatkan mental lah, nanti juga tidak apa-apa, mungkin itu sifatnya sudah begitu ya, biasa. Terus kalau segitu, tapi kalau berdasarkan pengalaman itu, ketika saya didatangi oleh guru P3K, saya tidak pernah berbuat seperti itu. Sebab merasakanlahnya kumaha sakitnya, dibully lah, seolah-olah dibully gitu ya, dibully. Tapi alhamdulillah semakin kesini mereka juga tahu bahwa kita sama gitu, sederajat gitu. Alhamdulillah dari segi materi mungkin alhamdulillah sejahtera setelah adanya sertifikasi ya, tunjangan profesional ya, tunjangan profesional. Jadi kita itu saya dites istilahnya, kalau dulu waktu itu tahun 2014